Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, aw azama 'ala al-kufri fil mustaqbali aw 'ala fi'li syai'in mimma dzukira aw taraddada fihi la waswasuhu aw ankara suhbata Abi Bakrin radhiyallahu anhu aw risalata wahidin minar rusuli al-mujma'i ala risalatihi aw azama ala al-kufri aw azama utawa nejo alal kufri ing atase kekufuran fil mustaqbali ing dalem mangsa kang bakal teka aw ala fi'li syai'in utawa nejo utawa niat ing atase nglakoni suwiji-wiji mimma saking barang dzukira kang wis den tutur apa ma aw taraddada utawa miter-miter utawa ragu-ragu fihi ing dalem kufur la waswasuhu ora waswase kufur la waswasuhu ora melarati ora bahayani waswase kufur aw angkara utawa ngingkari sapa wong suhbata Abi Bakrin ing kesahabatane Abi Bakar radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Bakar aw risalata wahidin utawa ngingkari risalahe wong suwiji minar rusuli saking pira-pira rasul al-mujma'i kang ten sepakati ala risalatihi ing atase kerasulane wahidin minar rusul au jahada utawa ingkar sapa wong harfan ing sak huruf mujma'an kang ten sepakati alaihi ing atase huruf minal qur'ani saking al-Qur'an aw zada utawa nambah sapa wong harfan ing sak huruf fihi ing dalam Al-Qur'an mujma'an kang den sepakati ala nafyihi ing atase ora anane huruf mu'taqidan halih nekotaken annahu satemene huruf iku minhu setengah saking Al-Qur'an au kadzdzaba utawa nggorohaken rasulan ing rasul au naqasahu utawa nyifati kurang sapa wong ing rasul au saghara utawa nasghir sapa wong ismahu ing asmane rasul biqasdi tahqirihi kelawan nejo ngino ing rasul au jawaza utawa menangaken sapa wong nubuwata ahadin ing kenabiane wong suwiji ba'da nabiyina ing dalam sause nabi kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih menjelaskan tentang contoh-contoh riddah i'tiqadiyah, riddah keyakinan yang bersumber dari dalam hati. Nah, seseorang dikatakan jatuh kepada riddah. Jatuh kepada riddah artinya menjadi murtad, menjadi keluar dari Islam. Di antaranya jika seseorang itu berniat untuk melakukan kekufuran, berniat untuk kufur pada masa yang akan datang, atau berniat untuk melakukan perbuatan kufur pada masa yang akan datang. Ini
hukumnya jatuh pada kufur seketika itu juga. Nah, misalnya dalam hati seseorang mengatakan besok saya akan kufur. Misalnya minggu depan saya akan kufur. Tahun depan dia mengatakan saya akan kufur. Maka orang yang berniat untuk kufur di masa yang akan datang, hukumnya sekarang juga dia sudah kufur. Tidak menunggu besok, tidak menunggu minggu depan, tidak menunggu tahun depan, enggak. Ketika itu, ketika dia berniat untuk untuk kufur, maka waktu itu juga dia jatuh kepada kufur. Man azama 'alal kufri kafara fil hal. Dia kufur seketika itu, tidak menunggu waktu yang dia niatkan. Nah, atau berniat untuk melakukan sesuatu yang sudah disebutkan, maka dia juga kufur, sesuatu yang kufur yang telah disebutkan dalam sebelumnya, dia berniat sekarang, maka pada masa yang akan berniat sekarang untuk masa yang akan datang, maka dia jatuh pada riddah seketika itu juga. Misalnya seseorang mengatakan pada minggu yang akan datang saya akan menafikan sifat Allah, misalnya. Pada minggu yang akan datang saya akan meyakini bahwa Allah itu jisim. Nah, dia langsung seperti itu. Nah, maka di sini dia sudah jatuh pada riddah pada waktu itu juga. Nah, tidak menunggu hari besok, tidak menunggu minggu besok, tidak menunggu apa yang akan dia niatkan, kekufuran yang dia niatkan itu dilakukan betul-betul, tidak menunggu itu. Sebab apa? Kok dia jatuh pada riddah ketika itu juga? Karena ketika dia telah berniat untuk melakukan kekufuran, berarti ada rasa ridho terhadap kekufuran. Nah, padahal ridho bil kufri kufrun. Ridho terhadap kekufuran adalah kufur. Nah, itu kaidahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wala yardha li'ibadihil kufur." Nah, Allah itu tidak ridho dengan kekufuran yang dilakukan oleh hambanya. Nah, karena Allah tidak ridho dengan kekufuran, maka kita juga nggak boleh ridho terhadap kekufuran. Ridho terhadap kekufuran adalah kufur. Kalau seseorang berniat untuk melakukan kekufuran pada masa yang akan datang, berarti hari itu dia ridho dengan kekufuran yang dia niatkan akan dilakukan pada masa yang akan datang. Maka dia kufur waktu itu juga, tidak menunggu masa yang dia akan lakukan itu. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Au taraddada fihi, atau ragu-ragu untuk melakukan kekufuran atau tidak pada masa yang akan datang. Misalnya dia mengatakan, saya melakukan kekufuran ini atau tidak, saya lakukan kekufuran ini atau tidak, misalnya. Maka saat itu juga dia jatuh kepada kekufuran. Artinya seseorang itu wajib untuk mengosongkan hatinya dari segala keinginan atau niat untuk melakukan kekufuran. Dibersihkan sama sekali, tidak ada niat dan tidak ada keraguan antara melakukan kekufuran atau tidak melakukan kekufuran. La waswasuhu. Waswas yang dimaksud di sini adalah khatir. La waswasuhu di sini maksudnya adalah khuturuhu fil bal. Khatir itu artinya sesuatu yang hadir, sesuatu yang muncul di dalam hati tanpa dikehendaki, tanpa ada kemampuan bagi kita untuk menolaknya. Itu namanya apa? Khatir. Jadi bersitan hati. Bersitan hati yang isinya adalah kekufuran,
itu tidak membahayakan kepada orang tersebut. Kalau ragu-ragu atau niat untuk melakukan kekufuran, maka itu membahayakan, artinya mengeluarkan dia dari Islam, menjadikan dia murtad. Ragu-ragu atau niat untuk melakukan kekufuran itu menjadikan seseorang keluar dari Islam, menjadikannya murtad. Tetapi kalau sekedar khatir, bersitan hati itu adalah sesuatu yang muncul dalam hati tanpa kita kehendaki, tanpa kita undang. Tiba-tiba muncul dalam hati sesuatu yang kufur, tanpa kita sengaja. Tanpa kita sengaja muncul begitu saja di dalam hati. Maka ini tidak riddah, tidak kufur. Maksudnya yang muncul itu adalah bersitan hati yang kufur. Bersitan hati yang kufur. Misalnya tiba-tiba muncul dalam hati seseorang itu bayangan tentang Allah. Padahal Allah nggak bisa dibayangkan karena Allah bukan bentuk, bukan benda. Tiba-tiba muncul begitu saja dalam hati bahwa Allah itu berupa benda, berupa gambar, berupa bayangan. Maka di sini kalau hanya sekedar khatir, dia tidak inginkan itu ada dalam hatinya, tetapi ternyata muncul dalam hatinya, maka di sini tidak membahayakan pada orang tersebut. Artinya orang tersebut tidak jatuh pada riddah. Tetapi dengan catatan dia harus segera membuang, harus membuang bersitan hati yang kufur itu seketika. Tidak boleh dia memeliharanya dalam hati. Karena bersitan hati yang isinya itu kekufuran, jika dipelihara di dalam hati, dibiarkan tetap ada di dalam hati, maka lama-kelamaan dia akan berubah menjadi ragu-ragu, akan berubah menjadi syak, taraddud. Kalau sudah ragu-ragu antara kekufuran dan tidak melakukan kekufuran, maka tadi hukumnya apa? Di sini sudah bisa menjatuhkan seseorang kepada riddah. Langsung saja seseorang jika muncul khatir, bersitan hati seperti itu, langsung mengatakan amantu billahi wa rasulih, amantu billahi wa rasulihi. Langsung dibuang. Dibuang apa? Bersitan hati yang isinya adalah kekufuran tersebut, dan dia tetap selamat di dalam keimanannya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kufur i'tiqadi atau riddah i'tiqadiyah yang selanjutnya adalah mengingkari kesahabatan Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu. Jadi mengatakan dalam hatinya Abu Bakar itu bukan sahabat, bukan sahabat Nabi. Ini hukumnya juga murtad. Kenapa? Karena kesahabatan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu bahkan sudah disebutkan di dalam Al-Quran, telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 40 disebutkan id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Id yaqulu li sahibihi, ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahibnya, la tahzan, janganlah kamu bersedih, innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah akan menolong kita. Li sahibihi, berkata kepada sahibnya, kepada sahabatnya. Siapa yang dimaksud dengan sahabat ini? Seluruh ulama tafsir tanpa ada perbedaan pendapat, semua mengatakan sahib dalam ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semuanya sepakat sahib dalam ayat ini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena itu kesahabatan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran.
Nah, karena itu nggak boleh seseorang kemudian mengingkari kesahabatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, sebenarnya bukan hanya Abu Bakar mengingkari kesahabatan Sayyidina Umar, Utsman, Ali, itu juga sama hukumnya dengan mengingkari kesahabatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat artinya orang yang bertemu dengan Nabi di masa hidupnya Nabi. Orang yang bertemu dengan Nabi di masa hidupnya Nabi, dia beriman dengan Nabi dan dia mati dalam keadaan beriman, itu yang disebut dengan sahabat. Kalau ada seseorang hidup pada masa Nabi tetapi nggak pernah ketemu dengan Nabi, meskipun dia Muslim, mati dalam keadaan Muslim, dia bukan sahabat. Seperti misalnya Ashamah An-Najasyi. Ashamah An-Najasyi itu adalah hidup pada masa Nabi, tetapi beliau dari Habasyah, jauh dari Afrika, jauh dari Madinah. Beliau masuk Islam di hadapan sahabat Ja'far bin Abi Thalib ketika hijrah ke Habasyah. Nah, dia seorang raja, asalnya seorang Nasrani, kemudian dia masuk Islam sebagai seorang raja yang sangat baik. Ya, Islamnya juga sangat baik sehingga dia bukan hanya menjadi muslim biasa tetapi waliullah, dia menjadi seorang wali. Nah, Ashamah An-Najasyi. Dia belum pernah ke Madinah sehingga ketemu Nabi. Meskipun hidup pada masa Nabi, tetapi beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi. Maka Ashamah An-Najasyi ini bukan seorang sahabat tetapi seorang tabi'in. Kenapa? Karena beliau ketemu dengan sahabat, tidak ketemu Nabi tetapi ketemu dengan sahabat. Nah, jadi sahabat itu orang yang hidup pada masa Nabi dan bertemu dengan Nabi, kemudian dia beriman dengan Nabi. Kalau dia kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, bukan sahabat, kemudian mati dalam keadaan beriman. Inilah sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sahabat Nabi. Bukan hanya sekedar sahabat, bahkan beliau adalah sahabat yang terdekat dengan Nabi. Jadi sahabat Nabi yang paling dekat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan bahkan beliau adalah afdalu awliya'il bashar. Beliau bukan hanya sahabat yang paling mulia, tetapi wali Allah yang termulia sejak wali-wali zaman sebelum Nabi Muhammad sampai nanti pada hari kiamat. Tidak akan ada seorang wali yang mengungguli derajat kewalian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang mengatakan dalam hatinya Abu Bakar itu bukan sahabat Nabi, maka di sini apa? Dia telah jatuh kepada riddah. Kenapa? Karena tadi dengan alasan yang sudah kita jelaskan, Al-Quran saja menegaskan bahwa beliau adalah seorang sahabat. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian aw risalata wahidin minar rusuli al-mujma'i ala risalatihi. Di antara contoh riddah keyakinan adalah mengingkari kerasulan seorang rasul yang telah disepakati kerasulannya, seperti Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Nah, karena ada seseorang itu yang diperselisihkan apakah dia nabi atau bukan nabi. Itu ada, seperti misalnya Nabi Khadir alaihissalam. Nabi Khadir sampai sekarang beliau masih hidup. Nah, sebagian orang soleh itu bisa bertemu dengan Nabi Khadir alaihissalam, ditemui oleh Nabi Khadir alaihissalam. Tidak sembarangan orang, tidak sembarangan orang.
tidak sekedar seseorang kemudian karena dikatakan bahwa Sayyidina Khadir itu ada di lautan, kemudian seseorang setiap hari kerjanya di pinggir pantai aja biar ketemu Nabi Khadir, atau di pinggir kali saja setiap hari, alasannya biar ketemu Nabi Khadir. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Bukan Nabi Khadir alaihi salam memang ada di lautan. Lautan bagi Nabi Khadir itu seperti daratan bagi kita. Beliau berjalan di atas laut seperti kita berjalan di atas tanah. Nggak ada bedanya bagi beliau. Itu Nabi Khadir alaihi salam. Jika beliau berkehendak untuk menemui seseorang, maka beliau akan datang kepadanya. Tidak harus dia berada di pinggir kali atau di pinggir pantai, enggak. Meskipun dia ada di tanah, maka Nabi Khadir jika menginginkan, menghendaki untuk menemui seseorang, maka beliau akan menemuinya. Dan orang yang ditemui oleh Nabi Khadir bukan orang-orang biasa, tetapi orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh, yang mengamalkan ilmunya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara seorang yang pernah bertemu dengan Nabi Khadir itu guru kita, Asy-Syaikh Al-Muhaddis Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah bertemu dengan Nabi Khadir dan kemudian didekap oleh Nabi Khadir, sehingga beliau setelah itu apa yang beliau pelajari tidak lupa lagi. Itu salah satu karamah dari guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Mendapatkan keberkahan barokah dari Nabi Khadir alaihi salam. Dan alhamdulillah kita juga memiliki sanad silsilah musyabakah, bersalaman dengan seseorang yang bersalaman dengan Nabi Khadir alaihi salam. Jadi ini ada, dan Nabi Khadir ketika itu mendoakan seseorang yang bersalaman sampai tujuh generasi berikutnya didoakan oleh Nabi Khadir akan masuk ke dalam surga. Itu namanya sanad musyabakah, bersalaman. Bersalaman, kemudian dengan bersalaman, kemudian bersalaman, begitu seterusnya sampai kepada Nabi Khadir alaihissalam, sampai 7 orang. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Khadir orang yang mulia, tetapi para ulama itu berbeda pendapat tentang Nabi Khadir. Beliau itu nabi atau wali? Sebagian mengatakan beliau nabi, sebagian mengatakan beliau wali. Meskipun yang terkuat itu mengatakan beliau adalah seorang nabi, bukan wali. Tapi ada yang mengatakan beliau itu adalah wali. Kalau seseorang misalnya mengingkari, mengatakan Nabi Khadir itu wali bukan nabi, maka tidak masalah, dia tidak berdosa dan juga tidak kufur. Tetapi jika ada orang itu mengingkari kerasulan atau kenabian Nabi Adam alaihissalam, mengingkari kenabian Nabi Nuh alaihissalam, mengingkari kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam, apalagi mengingkari kenabian kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia keluar dari Islam. Ada kita yang harus waspadai, ada kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi ini mereka mengingkari kenabian dan kerasulan Nabi Adam alaihissalam. Meskipun di antara mereka ada perbedaan, tetapi ada tokoh Wahabi itu yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam bukan nabi dan bukan rasul. Sebagian mengatakan beliau itu nabi tetapi bukan rasul. Sebagian ada yang mengatakan seperti ini. Pendapat seperti ini tentu tidak pas, bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis.
Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Innallaha astafa, sesungguhnya Allah itu memilih Nabi Adam, wa Nuhan, Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, keluarga dari Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dari Nabi Ismail kemudian muncul Nabi Muhammad, dari Nabi Ishak kemudian muncul Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, dan seluruh nabi-nabi Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Itu Alu Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Wa ala Imran, keluarga dari Imran, 'alal 'alamin. Dipilih untuk menjadi apa? Seorang nabi dan juga seorang rasul. Di sini Nabi Adam namanya disebut pertama, Adama. Setelah itu dijajarkan Nuh. Berarti Nuh sama Adam sama di sini, sama-sama beliau seorang nabi dan juga seorang rasul, nabi an-nabiyur rasul. Dalam hadis disebutkan, wa ma min nabiyyin yauma idzin Adamu faman siwahu illa tahta liwa'i. Sangat jelas disebutkan, tidak ada seorang nabi pun pada hari itu, pada hari kiamat, baik itu Adam, disebutkan secara langsung, Adamu faman siwahu, baik itu Adam maupun yang lain, illa tahta liwa'i, kecuali nanti pada hari kiamat itu berada di bawah benderaku. Artinya Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat manusia, pemimpin para nabi, pemimpin umat manusia nanti pada hari kiamat. Jadi Nabi Adam alaihissalam adalah seorang nabi yang juga menjadi seorang rasul. Sudah nabi, sudah pasti. Dalilnya sebagaimana kita sebutkan. Seorang rasul juga sudah pasti. Meskipun di sini lafadznya tidak disebutkan sebagai seorang rasul, yang disebutkan adalah lafadz nabi dalam hadis, tetapi dalam ayat nama beliau dijajarkan dengan Nabi Nuh, dengan ala Ibrahim, ala Imran dan seterusnya. Itu. Kemudian kalau beliau bukan rasul, ini nggak mungkin. Karena kalau bukan rasul, pertanyaannya yang beliau lakukan itu syariatnya siapa? Wong beliau itu manusia pertama. Beliau itu manusia pertama dan nabi pertama. Jika nggak ada syariat pada waktu itu, karena yang membawa syariat itu seorang rasul. Kalau Nabi Adam alaihissalam itu hanya nabi saja, bukan rasul, apakah menurut mereka Nabi Adam dan keluarganya itu hidup tanpa aturan seperti binatang? Ya jelas tidak. Pada zaman Nabi Adam ada syariat. Misalnya boleh menikah dengan saudara sendiri, tapi tidak boleh dengan saudara kembarannya misalnya. Itu kan aturan. Itu namanya syariat. Adanya syariat berarti Nabi Adam alaihissalam datang dengan diberi syariat oleh Allah, dan itu artinya Nabi Adam alaihissalam bukan hanya nabi, tetapi beliau adalah an-nabiyyur rasul, nabi yang juga seorang rasul. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diwaspadai ya, karena ini ada dalam buku-buku Wahabi, itu mengatakan bahwa nabi dan rasul pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, bukan Nabi Adam. Artinya menurut mereka Nabi Adam bukan nabi, Nabi Idris bukan nabi dan rasul, Nabi Sis bukan nabi dan rasul, Nabi Nuh yang pertama. Padahal ayat sudah tadi kita sebutkan, hadis sudah kita sebutkan bahwa Nabi Adam adalah nabi dan rasul. Dasar mereka apa? Dasar orang Wahabi ini mengatakan seperti itu adalah hadis tentang syafaat uzma, bahwa ketika
Kemarin kita jelaskan ketika di mahsyar matahari didekatkan sehingga sangat panas. Manusia ketika itu kan berduyun-duyun datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam nggak bisa memberi syafaat. Kemudian datang kepada Nabi Nuh alaihissalam meminta syafaat. Yang dikatakan dalam hadis itu, umat manusia ketika itu mengatakan kepada Nabi Nuh, anta awwalur rusul. Anta awwalur rusul. Wahai Nuh, kamu adalah secara harfiah maknanya kamu adalah Rasul yang pertama. Berdasarkan hadis inilah maka orang Wahabi kemudian menganggap bahwa Rasul pertama itu Nabi Nuh, bukan Nabi Adam alaihissalam. Artinya dia telah menabrakkan hadis ini dengan ayat Al-Quran, telah menabrakkannya dengan hadis Nabi yang lain, padahal itu tidak mungkin ada tabrakan sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Maka kita harus melihat bagaimana penjelasan para ulama dalam menjelaskan hadis ini. Para ulama menjelaskan bahwa perkataan dari umat manusia kepada Nabi Nuh alaihissalam, anta awwalur rusul, artinya adalah anta awwalur rusul ursila ilal kuffar, ya. Anta awwalur rusul ursila ilal kuffar. Kamu adalah rasul pertama yang diutus kepada orang kafir. Kenapa? Karena nabi sebelum Nabi Nuh itu diutus tidak kepada orang kafir, kepada orang Islam. Jadi keluarga Nabi Adam alaihissalam, anak turunnya semuanya muslim, nggak ada yang kafir satupun. Kalau yang berbuat maksiat ada seperti Qabil, dia memiliki hati yang hasad. Qabil dia membunuh saudaranya sendiri Habil, berbuat dosa, tetapi dia muslim, dia bukan orang kafir. Pada zaman Nabi Isa juga semua orang muslim. Pada zaman Nabi Idris alaihissalam semua orang juga muslim, nggak ada yang kafir. Nah, jadi Nabi Adam, Nabi Ses, Nabi Idris itu menyuruh umatnya, berdakwah kepada umatnya untuk mengamalkan syariat Islam. Bukan untuk memasukkan mereka ke dalam agama Islam, tetapi mengajak mereka untuk mengamalkan syariat Islam ketika itu. Nah, setelah Nabi Idris alaihissalam itu wafat, nah, ketika itu ada 5 orang soleh, nah, yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran, 5 orang wali. Nah, setelah 5 orang wali ini wafat, kemudian ada iblis yang datang, menghasut masyarakat ketika itu agar membuat patung untuk 5 orang wali ini. Nah, mereka buat aja patung untuk kenang-kenangan. Mereka orang yang berjasa, mereka orang yang soleh. Kita buat kenang-kenangan untuk patung, untuk peringatan, untuk patung 5 orang soleh, 5 orang wali ini. Akhirnya dibuatlah patung 5 orang wali ini. Pada generasi itu mereka tahu tujuannya adalah hanya untuk mengenang, untuk mengingat jasa 5 orang wali itu bagi masyarakat. Tetapi setelah berganti generasi, generasi pertama habis, generasi kedua sudah nggak ada lagi, maka kemudian apa? Datang iblis lagi untuk menyesatkan manusia ketika itu. Iblis datang kepada mereka, kenapa kamu biarkan patung-patung itu? Nenek moyang kamu dulu membuat patung ini itu untuk disembah. Kenapa kalian sekarang nggak mau menyembahnya? Akhirnya saat itulah mulai ada orang yang musyrik, mulai ada orang yang menyembah selain Allah, berbuat syirik, yaitu menyembah patung. Nah, inilah pertama terjadi kesyirikan, inilah pertama kali terjadi kekufuran. Nah, setelah itu terjadi jahiliyah pertama, lamanya 1000 tahun. Nah, baru kemudian Nabi Nuh alaihissalam diutus.
untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Berarti Nabi Nuh adalah awwalur rusul, rasul pertama yang diutus untuk orang-orang kafir. Itu makna hadis itu, bukan artinya Nabi Nuh itu awalur rusul secara mutlak, enggak. Tidak secara mutlak, karena awalur rusul secara mutlak adalah Nabi Adam alaihis salam. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak kecil pun ketika ditanya siapa Nabi yang pertama, mereka akan menjawab Nabi Adam alaihis salam. Tetapi orang Wahabi mereka mengatakan Nabi dan Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihis salam. Ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, dan bertentangan dengan ijma'. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan lagi. Au jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'an au zada harfan fihi mujma'an ala nafyihi mu'taqidan annahu minhu. Di antara riddah keyakinan adalah mengingkari satu huruf yang disepakati itu adalah dari Al-Quran, atau menambah huruf dalam Al-Quran yang disepakati itu bukan huruf Al-Quran, dengan meyakini bahwa itu adalah huruf Al-Quran. Ini riddah. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, Al-Quran itu terjaga, tidak akan bisa dirubah, ditambahi satu huruf, dikurangi satu huruf, itu nggak akan bisa. Nah, orang yang mengurangi satu huruf Al-Quran atau menambah satu huruf Al-Quran, mengurangi atau menambah dengan meyakini bahwa tambahannya itu adalah bagian dari Al-Quran, maka hukumnya juga jatuh kepada riddah keyakinan. Ini misalnya seseorang mengurangi, misalnya qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad artinya katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad. Kemudian pakai pikirannya sendiri dia mengatakan, loh, qul itu berarti bukan Quran itu. Mestinya yang Quran huwallahu ahad. Qul itu kan perkataan malaikat Jibril kepada siapa? Nabi Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Nah, Qur'annya huwallahu ahad. Nah, berarti yang qulnya itu bukan Quran. Nah, ini berarti apa? Dia telah mengurangi Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Nah, lafadz qulnya itu juga huruf Al-Quran, itu bagian dari Al-Quran, dengan kesepakatan seluruh umat Islam mengatakan begitu. Kalau ada orang yang kemudian mengingkarinya, meyakini bahwa itu bukan dari Al-Quran, maka itu jatuh pada riddah. Tetapi dengan ketentuan apa tadi? Al-Qur'annya itu, huruf Al-Qur'annya itu mujma' alaih, bahwa itu adalah benar-benar termasuk bagian dari Al-Qur'an. Yang kedua, orang itu tahu bahwa huruf tersebut termasuk Al-Qur'an. Tapi karena tidak tahu, maka di sini dia tidak dihukumi jatuh kepada kekufuran. Dia bukan nggak tahu hukumnya, tetapi nggak tahu kalau itu huruf Al-Quran. Dikira itu bukan huruf Al-Quran. Kemudian dia mengatakan, ini nggak ada ini wawunya ini. Dia mengatakan begitu. Dia yakin sekali nggak ada, padahal ada. Ini karena apa? Karena ketidaktahuannya, maka di sini dia tidak dihukumi riddah. Atau orang yang membaca Al-Quran karena apa? Karena kebodohannya, dia kemudian menambah huruf Al-Quran atau mengurangi huruf Al-Quran karena kebodohannya. Sekarang banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Kalau membaca Al-Quran itu nambah-nambah huruf, ngurang-ngurangi huruf.
Indikasinya apa? Yaitu yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Itu kan nambah huruf. Kalau misalnya kul dibaca kul, misalnya kul huwallahu ahad, misalnya dia mengatakan begitu. Ini kan nambah huruf. Kalau dia mengatakan seperti itu, kul, berarti tambah wawu itu. Setelah qaf ada wawu, nambah huruf ini. Huwallahu ahad, itu nambah alif setelah ha. Allahus somad, dipanjangkan, itu berarti nambah alif. Itu bagaimana orang yang seperti itu nambah-nambah huruf dalam Al-Quran? Dia berdosa, sudah pasti dia berdosa, karena wajib seseorang itu membaca Al-Quran itu dengan tajwid. Belajar ilmu tajwid memang fardu kifayah, tetapi membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib ain. Nggak boleh seseorang kemudian membaca Al-Quran yang panjang harusnya panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, yaitu khususnya untuk mat asli, mat tabi'i, itu harus diperhatikan. Kalau seseorang karena kebodohannya kemudian membacanya seperti itu, dia berdosa tetapi tidak murtad. Karena apa? Dia tidak sengaja, karena kebodohan dia saja yang kemudian menjadikan dia membacanya seperti itu. Nah, yang sering kan seperti itu. Misalnya dia mengatakan, seringnya dalam tahlilan ini ya, yang sering dalam tahlilan yang harus diingatkan. Kadang membaca seperti itu, qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah, itu bahaya sekali, itu keliru. Itu keliru. Bacaan seperti itu menambah Al-Quran. Kadang yang panjang dipendekkan. Misalnya Allahus somad, misalnya dia mengatakan seperti itu. Harusnya Allah, dia baca Allah, itu juga berarti mengurangi huruf. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya. Tetapi karena jika itu dilakukan karena kebodohannya dalam membaca Al-Quran, karena menyesuaikan lagunya misalnya, maka di sini dia tidak murtad, tetapi dia tetap berdosa. Tetap berdosa. Misalnya lagi seseorang membaca yang biasanya mengatakan wa'fu anna, gimana itu? Harusnya dipanjang, harusnya dipendekkan, dibaca panjang wa'fu, dipanjang wa'fu. Harusnya anna, dibaca anna. Misalnya itu banyak sekali orang yang membacanya seperti itu. Nah, itu kan juga ada nambah, ada ngurangi huruf. Itu dosa orang yang membaca Al-Quran seperti itu. Tetapi dia tidak murtad karena kebodohan dia. Tapi kalau dia sengaja, ini saya panjangkan karena sebenarnya ada alifnya ini, padahal nggak ada alifnya. Karena ingkar, maka ini bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada riddah. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, karena itu membaca Al-Quran ini harus ditalakikan. Membaca Al-Quran itu seperti halnya kita belajar ilmu agama secara umum, apalagi Al-Quran, itu harus ditalakikan. Talaki itu bagaimana membaca Al-Quran langsung kepada guru yang bersanad. Yang guru kita itu membaca Al-Quran kepada gurunya, yang gurunya kepada gurunya, begitu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh seseorang belajar membaca Al-Quran hanya dengan membaca Iqra 5 jilid kemudian membaca Al-Quran sendiri, nggak boleh. Seperti orang zaman sekarang. Jadi dia hanya baca Iqra 5 jilid atau 6 jilid. Setelah itu apa? Dia baca Al-Quran sendiri. Nggak boleh. Itu namanya asal bunyi. Nanti asal bunyi. Tetapi Al-Quran harus ditalakikan, dibaca di hadapan guru, dibaca di hadapan guru, dari mulai Al-Fatihah sampai kepada An-Nas, dibaca di hadapan guru. Karena di sana ada yang bacaan gharib dan seterusnya yang harus didengar
oleh seorang guru, baru dipastikan dia berarti telah belajar membaca Al-Quran. Nah, karena hari ini banyak orang yang menawarkan metode belajar Al-Quran cepat. Nah, jadi cepat, hanya 24 jam bisa baca Al-Quran misalnya. Nah, ternyata bisa yang dimaksud adalah bisa bunyi. Nah, bisa bunyi. Nah, artinya kalau dia baca ada bunyinya, Quran itu ada. Tetapi apa? Berantakan. Nah, berantakan membacanya karena tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan tata cara di dalam membaca Al-Quran. Bahwa dalam membaca Al-Quran itu harus ditalakikan, musyafahah. Musyafahah, kita harus seperti itu. Datang kepada seorang guru, yang guru itu telah belajar Al-Quran kepada gurunya, gurunya itu juga telah belajar Al-Quran kepada gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seseorang belajar Al-Quran otodidak, itu bukan pujian. Terkadang seseorang bangga, saya bisa belajar sendiri di rumah misalnya. Itu bukan kebanggaan, itu sebuah keburukan yang membahayakan dirinya nanti di akhirat, orang yang seperti itu. Itu. Jadi harus dipastikan bahwa kita juga talaqi Al-Quran. Tetapi yang wajib dipelajari Al-Quran itu, yang wajib dipelajari adalah Al-Fatihah. Sedangkan selain Al-Fatihah itu fardu kifayah, tidak fardu ain. Yang fardu ain, yang setiap muslim wajib untuk bisa membacanya adalah membaca suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah itu adalah salah satu rukun sholat. Membacanya adalah salah satu rukun sholat. Yang sholat itu tidak sah tanpa membaca suratul Fatihah. Maka wajib bagi setiap muslim untuk bisa membaca Al-Fatihah. Karena itu harus kita pastikan bahwa kita telah belajar membaca suratul Fatihah di hadapan guru, khusus untuk Al-Fatihah. Kalau yang lain misalnya nggak sempat, dan di kampung itu sudah ada yang membaca Al-Quran dengan dengan talaqi, belajar Al-Quran dengan talaqi kepada guru, sebagian sudah ada, maka bagi dia tidak berdosa. Tetapi asalkan yang satu ini membaca suratul Fatihah itu betul-betul sudah diperdengarkan di hadapan seorang guru yang bersanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu zaman dulu orang belajar Al-Fatihah paling lama. Menurut orang tua zaman dahulu, orang belajar Al-Fatihah bisa sebulan belajar Fatihah saja. Kenapa? Di situ harus betul-betul dipastikan bahwa bacaannya itu sudah benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Karena itu akan menentukan keabsahan sholat. Sedangkan membaca Al-Quran seluruhnya, bisa membaca seluruhnya atau menghafal seluruhnya, itu adalah fardu kifayah, bukan sesuatu yang wajib ain. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh kaum muslimin muslimat seluruhnya. Karena sekarang ada tren orang ramai-ramai memondokkan anaknya ke pondok tahfidz, tetapi dengan melalaikan belajar ilmu agama. Sekarang sedang tren yang seperti itu. Menganggap kalau anaknya sudah hafal Al-Quran, maka dia akan masuk surga, selamat jadi orang baik. Nah, sebagian ada yang menganggap seperti itu. Nah, itu anggapan yang tidak tepat jika mengesampingkan belajar ilmu agama dalam pengertian belajar akidah yang benar, belajar ibadah yang benar, itu tidak dilakukan. Nah, karena kecenderungannya seperti itu. Ketika dia fokus menghafal Al-Quran, sebelumnya ketika kecil dia belum belajar ilmu agama. Sebenarnya Al-Quran itu ya sudah isinya adalah ilmu agama.
Tapi sebagian hanya fokus menghafal lafadznya saja, tidak memahami isinya. Nah, sementara isinya itu kan sudah diwujudkan oleh para ulama dalam disiplin-disiplin ilmu, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak, itu semuanya isinya Al-Quran. Nah, sebagian orang itu fokus dengan hafalan lafadznya, bacaannya saja difokuskan, seakan-akan jika dia sudah hafal Al-Quran, meskipun nggak paham tentang akidah, tentang fikih, seakan-akan dia sudah dijamin masuk surga. Nah, itu tidak benar itu. Nah, tidak benar. Kalau seseorang mampu menggabungkan antara keduanya, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mempelajari isinya dengan mempelajari akidah, kemudian akhlak, ibadah, maka itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang kelebihan yang luar biasa. Nah, yang kita waspadai, harus kita waspadai, yang kita peringatkan ini bukan yang itu, enggak. Kalau itu sangat bagus. Tetapi kecenderungan seseorang hanya menghafal lafadznya, kemudian dia mengabaikan belajar ilmu agama. Meskipun itu juga bagian dari ilmu agama, tapi itu fardu kifayah. Dia mengabaikan belajar ilmu fardu ain. Dia hafal Al-Quran tapi ditanya rukun wudhu ada berapa, tengok nggak tahu. Dia hafal Al-Quran ditanya tentang misalnya istinja, dia nggak paham. Dia ditanya tentang sifat wujud, qidam, baqa, dia nggak paham. Ini bahaya sekali ini. Dia mengira dia akan selamat di akhirat, tetapi sebaliknya yang akan terjadi. Nah, karena itu ini harus diperhatikan. Bagus, seseorang punya anak kemudian menghafal Al-Quran, itu bagus, sangat bagus. Tetapi jangan lupa juga mengajarkan kepada anak isinya Al-Quran yang merupakan bagian dari ilmu fardu ain. Misalnya adalah masalah pokok-pokok akidah, tentang dasar-dasar ilmu ibadah, ilmu fikih, dasar-dasar ilmu akhlak, yang semuanya itu sebenarnya diambil dari Al-Quran yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Itu juga harus dipelajari. Karena sebagian orang yang itu tadi tersibukkan dengan hafalannya, kemudian dia sudah menganggap ilmu-ilmu itu nggak penting. Ini yang jadi masalah. Anggapan bahwa ilmu yang lain ketika dia sudah hafal Al-Quran, ilmu yang lain tidak penting, ini yang jadi masalah. Tetapi ketika seseorang mampu menggabungkannya, ini tentu keutamaan yang luar biasa. Dahulu para ulama zaman dahulu selalu memulai belajarnya itu dengan belajar ilmu fardu ain, kemudian menghafal Al-Quran. Itu para ulama zaman dahulu. Tetapi kalau kita melihat mereka tidak mengabaikan belajar ilmu-ilmu agama. Bahkan ini dijadikan sebagai tonggak dalam menghafal Al-Quran, itu adalah sebagai tonggak untuk mempelajari ilmu-ilmu agama secara lebih mendalam. Yang khawatir itu adalah seseorang berhenti di sini, berhenti pada hafalan saja, udah pokoknya untuk tiap semaan terus menerus, untuk takhtiman terus menerus, sementara dia melupakan belajar ilmu agamanya, untuk MTQ, ikut MTQ dan seterusnya, sementara belajar ilmu agamanya tidak diperhatikan. Yang terbaik adalah dua-duanya kalau bisa. Kalau tidak, maka paling tidak ilmu din, ilmu agama yang fardu ain itu harus dipelajari. Sampai di sini waktu telah habis, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.